Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana kabar kalian sejauh ini? Semoga selalu baik ya dan harus tetap semangat. Oke, di sini kita dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang Kesultanan Demak. Penasaran gak nih sama materinya? Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggotanya. Ada Adit Prasetyo, Etanael Riki, Muhammad Rajendra, Yeni Marliana, dan aku Nadira Nindita. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk kita masuk video materinya. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebelum berdirinya Kesultanan Demak, beberapa pelabuhan perdagangan Islam telah dikembangkan di Jawa seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Namun kota-kota niaga ini masih dalam penguasaan Majapahit. Demak adalah wilayah yang diberikan Briwijaya F yang merupakan seorang raja kerajaan Majapahit pada putranya yaitu Raden Fatah. Selama tahun 1476 sampai 1478, Demak menjadi daerah yang ramai, pusat ilmu pengetahuan dan penyebaran agama Islam. Sejak Raden Fatah mengambil alih kekuasaan, Demak juga memiliki pelabuhan besar yang berfungsi sebagai transportasi nelayan dan perdagangan hingga Kesultanan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Kemudian Kesultanan Demak berkembang menjadi pusat dagangan dan pusat penyebaran Islam. Oke guys, selanjutnya ada daerah vasal dari Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini nih, dia hampir menguasai setengah Pulau Jawa. Dia menguasai dari kota Cirebon, Jawa Barat, sampai ke kota Panarukan di Jawa Timur. Untuk ibu kota Kerajaan Demak nih, dia tuh ada di kota Demak, yaitu di Jawa Tengah. Selanjutnya terdapat daftar sultan yang pernah memimpin atau menjabat di Kesultanan Demak, yaitu Raden Fatah, Pati Yunus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Akan tetapi, di sini kami akan membahas yang paling mempengaruhi kesultanan, yaitu 1. Raden Fatah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Raden Fatah merupakan pendiri sekaligus sultan pertama Kesultanan Demak, yang lahir pada tahun 1448 Masehi di Palembang dengan nama panggilan Raden Hasan. Seperti yang sudah disebutkan di awal juga, ayahnya merupakan raja kerajaan Majapahit bernama Kertabumi Prabu Brawijaya V. Raden Fatah meninggal pada tahun 1518. Beliau memiliki gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbun Abdul Rahman Sayyidin Panatagama Sirullah Khalifatullah Amiril Mukminin Hajiddin Hamid Khan Abdul Suryo Alam di Bintoro Demak. Pengaruh dari masa kepemimpinan Raden Fatah membuahkan hasil, yaitu dapat memajukan Kadipaten Demak. Tentunya hal tersebut juga berkat dukungan dari masyarakat sekitar, para pemuka agama Islam, dan pedagang Muslim. Selanjutnya terdapat Pati Yunus. Setelah Raden Fatah meninggal dunia, tahta kesultanan dilanjut oleh Pati Yunus yang merupakan anak dari Raden Fatah. Pati Yunus memiliki julukan Pangeran Sabranglor. Pati Yunus memimpin pasukan Demak dalam penyerangan Malaka pada tahun 1512 dan 1521, di mana penyerangan ini dikarenakan Portugis ingin menguasai Malaka, dan kehadiran Portugis mengancam keselamatan Demak. Dan selanjutnya Pati Yunus meninggal dunia pada tahun 1521 Masehi. Dan yang terakhir terdapat Sultan Trenggono. Dikarenakan Pati Yunus tidak mempunyai keturunan, maka tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Trenggono yang merupakan putra kedua dari Raden Fatah dan adik dari Pati Yunus. Asal-usul Sultan Trenggono berhasil mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta adalah pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Setelah kemenangan tersebut, Fatahillah ditunjuk menjadi penguasa Sunda Kelapa, dan Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Selanjutnya, Sultan Trenggono memiliki gelar Sultan Syah Alam Akbar III dan meninggal dunia pada tahun 1546. Lalu selanjutnya ada masa kejayaan Kesultanan Demak. Kemajuan kerajaan Demak terjadi pada saat kekuatan Sultan Trenggono. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Demak berhasil menguasai wilayah di beberapa pulau Jawa seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Gunung Penanggungan, serta Kediri dan Malang. Lalu, setelah diberi gelar oleh Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Syah Alam Akbar III, beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Pulau Jawa hingga Kalimantan Selatan.
Majapahit dan Tuban pun jatuh ke bawah kekuasaan Kesultanan Demak pada tahun 1527 Masehi. Lalu dampak kejayaan Kesultanan Demak yang terasa hingga sekarang salah satunya adalah Kitab Salan Kentara. Kitab yang berisi tentang kepemimpinan keagamaan yang pernah menjadi hakim. Mereka disebut Dharmadiaksa dan Kartopati. Selanjutnya adalah faktor keruntuhan. Awal mula konflik di Kesultanan Demak setelah wafatnya Pati Unus, yaitu perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan bermula antara Pangeran Sekar Sedang Inglepen dan Pangeran Trenggono. Dari segi umur, Pangeran Sekar mumpuni sebagai penerus Pati Unus. Namun di dalam Kesultanan Demak, yang menjadi penerus takhta haruslah anak dari permaisuri. Sedangkan Pangeran Sekar merupakan anak dari selir Raden Fatah dan Pangeran Trenggono lah yang merupakan anak permaisuri. Tidak sampai di situ, perseteruan terus berlanjut hingga putra dari Pangeran Trenggono membunuh Pangeran Sekar, yaitu Sunan Prawoto yang merupakan raja keempat Kesultanan Demak. Dalam kepemimpinannya, Sunan Prawoto lebih condong sebagai pemuka dibandingkan dengan seorang pemimpin kerajaan. Hal itu menyebabkan ketidakseimbangan antara politik dan dakwah. Selain itu, hal ini juga menyebabkan beberapa wilayah kuasa Demak melepaskan diri dan menjalankan perintah secara independen. Lalu perang saudara pun berlanjut dan bahkan sampai memicu pertumpahan darah. Hal ini dilakukan oleh putra Pangeran Sekar yaitu Arya Penangsang. Ia berencana membunuh Sunan Prawoto agar bisa merebut kembali takhta kerajaan Demak, dan rencananya pun berhasil setelah membunuh Pangeran Prawoto dan istrinya. Ia menjadi Raja Demak kelima. Tetapi dendam terus berlanjut pada anak Sunan Prawoto. Arya Panggiri tidak terima kedua orang tuanya dibunuh oleh Arya Penangsang. Tetapi kasus ini semakin rumit ketika pembunuhan bukan hanya dilakukan pada Prawoto, namun juga Raja Jepara yang meninggalkan istri bernama Ratu Kaliamat yang termasuk raja keempat kerajaan Demak. Dari kejadian yang dinilai kejam ini, akhirnya beberapa kerajaan di bawah kuasa Demak memutuskan untuk memberontak pada tahun 1554. Kita masuk ke peninggalan Kesultanan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Ini salah satu masjid tertua di Indonesia. Ini merupakan peninggalan utama yang paling terkenal dari Kesultanan Demak. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Demak pertama, yaitu Raden Fatah, pada tahun 1475 sampai 1518. Lalu masjid ini menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ajaran agama Islam yang dirintis oleh Wali Songo. Yang kedua, Pintu Bledek. Pintu ini adalah jalan masuk Masjid Agung Demak yang mitosnya dikatakan terbuat dari petir yang menyambar sehingga dinamakan Bledek. Saat ini, pintu Bledek sudah rapuh dan tua sehingga dipindahkan ke dalam Masjid Agung Demak. Yang ketiga, Soko Guru. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 soko guru atau tiang penyangga setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter. Soko guru ini dipercaya merupakan sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.